Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Aska Alfiza Hidayat, mahasiswi Politeknik Negeri Bandung dari Prodi D4 Administrasi Bisnis. Di sini aku mau ngebahas lagi tentang buku Better Than Before yang udah aku bahas sebelumnya. Nah, untuk pembahasan kali ini gak akan kalah menarik dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan kali ini akan membahas tentang bab 3, yaitu yang berjudul Waktu Terbaik untuk Memulai. Nah, pada bab ini akan dijelaskan tentang 3 strategi yang bisa kita lakukan untuk memulai sesuatu. 3 strategi yang dibahas di buku Better Than Before ini. Yang pertama, ada cukup untuk memulai atau langkah pertama. Lalu yang kedua, ada sementara menjadi permanen atau batu tulis bersih. Lalu yang terakhir ada data point of one atau baut petir. Nah, kita langsung aja yuk ngebahas 3 strategi ini. Strategi yang pertama, cukup untuk memulai atau langkah pertama. Di buku Better Than Before ini ada kutipan dari Antoine de Saint-Exupéry yang menyatakan bahwa yang menyelamatkan seseorang adalah mengambil langkah. Lalu langkah selanjutnya itu selalu merupakan langkah yang sama, tetapi Anda harus mengambilnya. Nah, langkah terpenting dalam melakukan perubahan atau saat kita mau melakukan hal baru adalah mengambil langkah pertama. Namun bagi sebagian banyak orang, langkah pertama ini sangatlah sulit untuk dilakukan. Di buku Better Than Before ini, pemilik buku Gretchen Rubin menceritakan saat dia menggunakan kekuatan strategi langkah pertama untuk memulai buku ini. Dia ini menghabiskan waktu berbulan-bulan membaca dan membuat catatan berlebih tentang kebiasaan. Lalu dia pun bertanya-tanya pada diri dia sendiri, kapan untuk memulainya, hari pertama dalam seminggu atau bulan atau tahun atau ulang tahun saya atau awal tahun ajaran. Kemudian Gretchen Rubin pun menyadari bahwa dia itu menggunakan logika besok. Logika besok ini sangat membuang-buang waktu dan juga memungkinkan kita menyangkal bahwa tindakan kita saat ini bertentangan dengan niat kita. Jadi jangan sampai untuk kalian yang ingin memulai suatu hal baru atau membuat sebuah kebiasaan baru ini terbelenggu dengan logika besok ini ya. Nah, saat mengambil langkah pertama menuju kebiasaan baru ini, yang terpenting yang harus kalian pikirkan dan kalian pertanyakan adalah apakah saya lebih baik mengambil langkah kecil atau langkah besar. Nah, menurut Gretchen Rubin, mengambil langkah sekecil mungkin sangat membuat langkah pertama kita itu akan terasa lebih mudah. Contohnya saat Gretchen Rubin memulai untuk menulis buku ini, langkah pertama yang dia ambil adalah dia membuka situs web untuk mencari tahu tentang kebiasaan dan lain-lain. Nah, setelah dia memulai langkah kecil tersebut dengan membuka web tersebut, besok dan besoknya lagi dia akan melaksanakan langkah selanjutnya yang lebih mudah. Jadi teman-teman, poin dari strategi ini yaitu saat teman-teman pengen memulai sesuatu hal baru atau membuat kebiasaan baru, teman-teman harus menentukan langkah pertama yang teman-teman ambil. Sekecil apapun itu, teman-teman harus mengambilnya. Seperti contohnya, dalam kebiasaan teman-teman, mungkin teman-teman akan sulit untuk mengubah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan rumah atau menunda-nunda tugas. Nah, langkah pertama yang mungkin kalian bisa ambil dengan kalian membuat catatan di handphone atau di note dinding kalian, menulis apa saja yang harus kalian lakukan, tugas-tugas apa saja yang harus kalian lakukan. Walaupun langkah itu tidak mempengaruhi apakah tugas kalian selesai atau tidak, setidaknya kalian telah memulai untuk melakukan hal yang baik. Nah, dari note atau tulisan jadwal yang kalian sudah tulis, mungkin langkah selanjutnya saat kalian akan memulai akan terasa lebih mudah dan akan terasa lebih ringan. Seperti itu teman-teman.
Strategi yang kedua yaitu sementara menjadi permanen atau batu tulis bersih. Di dalam buku Better Than Before ini ada kutipan lagi dari George Eliot yang menyatakan bahwa slate bersih atau batu tulis bersih tidak ada makhluk yang batinnya begitu kuat sehingga tidak terlalu ditentukan oleh apa yang ada di luarnya. Nah, strategi batu tulis bersih ini mendorong kita untuk membuat perubahan yang tiba-tiba dan mendalam dalam kebiasaan kita, baik untuk kebaikan maupun untuk sakit. Nah, langsung aja ke contohnya. Contoh yang dapat kita lakukan dengan strategi batu tulis bersih ini yaitu ketika kalian menyukai sesuatu hal yang sangat berbahaya, seperti kalian menyukai makanan manis, lalu kalian tiba-tiba mengalami penyakit yang sangat serius karena kalian menyukai makanan manis tersebut. Nah, setelah kalian sembuh dari penyakit tersebut, kalian akan menghindari kebiasaan buruk memakan makanan manis tersebut. Nah, itu yang dimaksud dari batu tulis bersih ini. Jadi batu tulis bersih ini dimulai saat kalian memulai sesuatu hal baru. Jadi saat sebelumnya kebiasaan kalian tidak menyadari kebiasaan tersebut itu buruk, namun saat terjadi sesuatu pada diri kalian dan kalian mendapatkan diri kalian dengan diri yang bersih kembali, kalian akan tanpa sadar membuat kebiasaan baru yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Mungkin contoh yang ada di buku Better Than Before yang lainnya yaitu saat Gretchen Rubin pindah ke apartemen barunya, dia tanpa sadar memulai kebiasaan dengan membuka komputernya. Pada setiap pagi dia membuka komputernya, lalu tanpa sadar di apartemen tersebut dia memulai kebiasaan baru yang baik dengan setiap pagi dia selalu mengecek setiap pagi dia mengecek komputernya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hal baru itu tidak dengan diri kita yang baru, bisa juga dengan tempat yang baru atau suasana yang baru atau hari yang baru atau waktu yang baru. Seperti itu teman-teman. Strategi yang ketiga yaitu data point of me atau baut petir. Nah, di buku Better Than Before ini ada kutipan lagi dari Michael de Monteith yang menyatakan bahwa perilaku hidup kita adalah cerminan sejati dari pikiran kita. Nah, saat Gretchen Rubin menulis buku ini, dia mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan baru tentang kebiasaan. Nah, tanpa sadar dia melakukan kebiasaan yang baru dan tanpa sadar dia menghapus kebiasaan-kebiasaan lama dia tanpa dia melakukan persiapan, tanpa dia melakukan langkah-langkah kecil dan tanpa keraguan, dia melewati kebiasaan baru tersebut. Nah, strategi petir ini mengambil kekuatannya dari pengetahuan, keyakinan, dan ide yang ada di pikiran kita. Strategi petir ini mengungkapkan wawasan baru dapat menginspirasi perubahan kilat. Dengan berbagai wawasan yang luas, terkadang dapat merubah suatu kebiasaan menjadi kebiasaan yang lain. Seperti contohnya saat kita memiliki kebiasaan buruk tentang makan yang tidak sehat. Namun saat kita membaca buku, kita memiliki pengetahuan dan wawasan betapa buruknya atau betapa banyaknya dampak yang ditimbulkan dari memakan makanan yang tidak sehat. Nah, tanpa sadari kita setelah mengetahui wawasan tersebut dan setelah kita mengetahui pengetahuan tersebut, tanpa sadar kita mengubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik dengan kita memakan makanan yang sehat atau kita menjaga makanan kita menjadi lebih baik tanpa kita harus membuat langkah pertama ataupun kita mempertanyakan langkah-langkah kecil atau langkah-langkah besar. Jadi strategi ini atau strategi data point of me atau baut petir ini sangat dipengaruhi dengan keresponan diri kita atau pengetahuan yang ada di diri kita. Perubahan ini terjadi begitu saja tanpa kita pun terkadang tidak menyadari, seperti contoh yang udah tadi aku kasih tahu ya teman-teman.
Nah, itu teman-teman pembahasan tentang 3 strategi yang dapat kita lakukan sebelum kita memulai pembaharuan atau kebiasaan baru yang ada di buku Better Than Before. Jadi, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.